Halo, selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk materi baru, yaitu chapter 13, Leverage and Capital Structure. Nah, di sini ada pengertian dari leverage. Kalau leverage itu jumlah utang yang digunakan untuk membeli aset perusahaan. Jadi, kalau perusahaan beli aset, itu dia utang dulu. Nah, si utang ini namanya leverage. Di sini ada 3 jenis leverage nih. Yang pertama ada operating leverage, merupakan dana dalam perusahaan itu digunakannya untuk operasional perusahaan. Nah, karena digunakan untuk operasional berarti berkaitannya itu dengan pendapatan penjualan perusahaan dan EBIT. Kedua itu ada financial leverage, merupakan dana dari perusahaan itu yang memiliki beban tetap dalam bidang manajemen finansial. Nah, yang ketiga ini ada total leverage. Total leverage itu berarti gabungan dari operating dengan finansial. Nah, sekarang kita ke rumusnya. Untuk rumus, teman-teman bisa mencatatnya nanti di akhir. Nah, di sini aku kasih tahu dulu kalau DOL ini merupakan degree operating leverage. Nah, di sini ada CM itu contribution margin. Di sini ada EBIT, kemudian ada DFL itu degree financial leverage. Oke, untuk singkatan-singkatan seperti DOL, DFL, DTL ini nanti akan aku kasih di sebelah sini ya. Keterangannya apa aja. Oke, lanjut. Di sini ada rumus DTL. DTL itu merupakan degree of total leverage. Nah, di sini ada BEP in unit. TFC itu total fixed cost. Nah, di sini ada SP itu selling price per unit. Dikurangi VC per unit. Selanjutnya ada BEP in rupiah. RP ini rupiah. Kemudian ada expected EPS. Dan yang terakhir ada expected share value. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas problem 6. Teman-teman bisa buka problemnya. Oke, di problem 6 ini, Disney Corporation ini merupakan perusahaan yang memproduksi boneka Disney. Nah, si manajer keuangan ini itu mau memilih nih alternatif pilihan pendanaan yang terbaik. Kemudian ada informasi sebelum ekspansi, ini yang di sini nih, yang saya highlight ini. Selanjutnya ada informasi setelah kalau misalnya dia itu memakai alternatif 1, di sini ada informasinya. Kemudian kalau memilih alternatif 2 juga ada informasinya. Selanjutnya ada perubahan, kalau misalnya perubahan struktur modal berarti akan mengalami perubahan kegiatan operasional perusahaan. Di sini ada macam-macam kondisi ekonomi, ada probabilitas dan perubahannya. Nah, kemudian kita diminta untuk menjabarkan nilai sel sampai EPS sebelum pendanaan. Yang kedua, itu kita disuruh menghitung expected EPS dan expected share value untuk alternatif 1 dan 2. Nah, berarti kita cari semua ya. Selanjutnya untuk poin C, alternatif mana yang harusnya dipilih. Dan yang terakhir itu kita disuruh menghitung BP, DOL, DFL, dan DTL. Nah, kita disuruh menghitungnya itu dari alternatif yang sudah kita pilih dan hanya pada kondisi normal saja. Jangan semuanya dihitung. Untuk yang poin D ya. Nah, sekarang kita ke poin A, yaitu akan menghitung sel sampai EPS sebelum melakukan ekspansi. Nah, di sini ada informasi nih terkait perusahaan sebelum melakukan ekspansi. Yang pertama ada harga jual,
variabel tetap dan biayanya akan naik. Nah, yang pertama sales, berarti untuk mencari sales didapat dari harga jual dikalikan dengan jumlah yang terjualnya. Nah, di sini harga jualnya itu 450.000. Kemudian jumlah yang terjual dalam setahun itu 7.200 set. Berarti 450.000 dikali 72.000. Selanjutnya, kita akan menghitung yang namanya total variable cost. Berarti, teman-teman bisa ambil informasinya dari kata-kata yang ini nih. Biaya variabel per set. Per set. Berarti, kita harus mengkalikannya dengan jumlah yang terjualnya. Karena kan yang diminta itu total variable cost-nya. Total ya. Sedangkan kalau di soal itu adanya biaya variabel per set atau per pieces lah. Makanya kita harus mengkalikannya dengan jumlah yang terjual. Berarti total variable cost itu didapat dari biaya variabel per set 150.000 dikali 7.200. Hasilnya 180. Kemudian fixed cost ini 850.000 per tahun. Nah, untuk fixed cost itu nggak perlu dikalikannya lagi karena kan dia satuannya itu udah dalam per tahun. Dan kalau biaya tetap itu tidak sesuai dengan berapa unit yang terjualnya. Jadi biaya tetap itu nggak perlu teman-teman kalikan dengan jumlah yang terjualnya. Plug benar-benar yang di soal, teman-teman langsung masukin aja sebagai angka biaya tetapnya. Berarti 850 juta. Nah, sini teman-teman bisa menghitungnya. Ketemu EBIT. Selanjutnya interest. Kita cari informasi terkait interest. Ada nggak ya? Ini jumlah saham biasa yang beredar, nilai par, harga pasar. Ini bukan buat interest. Saham istimewa. Nah, ini juga bukan informasi untuk mencari interestnya. Yang ini perusahaan menerbitkan obligasi senilai 700 juta dengan cost of debt before tax 9%. Jatuh temponya 12 tahun. Kemudian obligasi dijual 104%. Nah, berarti kalau teman-teman ingat, kita itu pernah belajar di materi cost of capital ini. Gimana cari untuk si interestnya. Nah, di sini kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Itu ada RD1 atau cost of debt before tax. Teman-teman makanya cost of debt before tax ya. Karena kan untuk perhitungan di bawah itu ada dikurangi dengan tax. Berarti teman-teman gak perlu si cost of debt-nya ini after tax, cukup before tax saja. Dan ada parnya 700 juta dijual 104%. Berarti ini. Teman-teman tuh harus ingat kalau rumus net profit itu market value dikurangi dengan quotation cost. Nah, di sini dibilang nih kalau market value-nya itu lebih tinggi 4% atau kita kalikan dengan 104%. 104 dikalikan dengan si parnya, si 700 jutanya nih. Kemudian dikurangi dengan
flotation cost sebesar 4 juta. Ya, sekarang kita hitung. Di sini ada RD itu 9%, sama dengan I ditambah 700 juta dikurangi 724 dibagi 12 dibagi lagi 700 juta ditambah 724, terus kemudian dibagi lagi dengan 2. Oke, kita lanjut cari interestnya. Sini parnya itu 700 juta, kemudian dikurangi dengan net profitnya dibagi dengan 12. Nah, selanjutnya angka 64.080.000 ini didapat dari sini. Tadi tuh 700 juta ditambah 724 juta dibagi 2 dikalikan dengan 9%-nya. Nah, didapat angkanya itu 64.080.000. Dan selanjutnya kalau udah, kita bisa langsung mencari angka interestnya. Nih. Ini teman-teman bisa didapat dari 64.080.000 dikurangi dengan 700 juta dikurangi 724 dibagi 12. Nah, ketemu nih hasil interestnya itu sebesar 66.080.000. Nah, kalau udah, berarti interestnya bisa langsung ditulis sebesar 66.080.000. EBIT kurangi interest, hasilnya EBT. Di sini ada teks nih. EBT kurangi dengan teks. Nah, teksnya tarif pajak yang berlaku sebesar 30%, berarti EBT kali 30%. Ini dikurangi EBT kurangin teks. Selanjutnya, kalau udah dikurangi dengan teks, kita kurangi lagi dengan preferred dividend. Nah, teman-teman cari nih informasi terkait saham istimewa. Nah, saham istimewa yang beredar itu sebanyak 45.000 lembar, parnya 9.900, dan dividen yield atau pembagian dividennya itu sebesar 8%. Nah, untuk mencari preferred dividend atau dividen yang dibagikan untuk pemegang saham istimewa, caranya itu lembar sahamnya dikalikan dengan par dikalikan lagi dengan dividen yield. Hasilnya untuk preferred dividend sebesar 35.640.000. Nah, kemudian EAT dikurangi dengan preferred dividend, hasilnya EAFCS. Kemudian untuk mencari EPS itu rumusnya EAFCS dibagi dengan outstanding common stock. Sekarang kita lihat informasi terkait saham biasa. Jumlah saham biasa yang beredar sebesar 123.000 lembar. Berarti di sini tulis 123.000. Kan outstanding itu jumlah saham yang beredar. Nah, untuk mencari EPS, teman-teman tinggal bagi aja si EAFCS ini dibagi outstanding common stock-nya. Didapat EPS-nya itu sebesar 6.789,46. Kalau udah, sekarang kita bisa ke poin B-nya.
Nah, di poin B kita disuruh menghitung expected EPS dan expected share value untuk alternatif 1 dan 2. Nah, untuk menghitung EPS, expected EPS dan expected share value, ini ada rumusnya nih. Yang pertama, expected EPS, rumusnya itu probabilitas kali EPS. Nah, untuk expected share value itu expected EPS yang sudah kita cari ini nanti dibagi dengan cost of common stock-nya. Nah, untuk mencari EPS dari alternatif itu langkahnya cukup panjang nih. Oke, yang pertama kita itu akan menghitung yang alternatif 1 dulu. Oke. Sebelum itu, teman-teman baca nih soalnya. Nih, informasinya teman-teman ambil dari informasi kalau si perusahaan itu mengambil alternatif pilihan pendanaan. Berarti kita lihat dari alternatif 1. Alternatif 1, menerbitkan obligasi 36% dari kebutuhan dana dengan kupon rate sebesar 10%, menerbitkan saham istimewa, dan menerbitkan saham biasa. Berarti di alternatif 1 itu ada yang namanya menerbitkan obligasi atau long term debt. Teman-teman bisa tulis di sini long term debt. Kemudian kita juga menerbitkan saham istimewa. Teman-teman tulis di sini preferred stock. Selanjutnya, perusahaan itu akan memenuhi dananya yang terakhir itu dengan menerbitkan saham biasa. Berarti di sini itu tulisnya common stock. Nah, setelah itu teman-teman bisa tulis nih ada kolom untuk total dan interest expense. Nah, yang namanya kalau obligasi itu berarti hubungannya dengan beban bunga. Maka di sini kita harus menulis interest expense. Nah, untuk preferred stock di sini ada totalnya. Kemudian ada preferred dividend. Nah, kalau kita menerbitkan saham istimewa, berarti kita itu harus membayarkan yang namanya dividennya. Maka di sini ditulisnya itu preferred dividend. Nah, untuk common stock ini kita tulis totalnya. Kemudian ada outstanding share-nya. Nah, di sini kita pakainya outstanding share ya. Selanjutnya untuk alternatif 1, teman-teman lihat. Alternatif 1 itu menerbitkan obligasi sebesar 36% dari kebutuhan dana. Nah, kita lihat nih kebutuhan dana Disney itu berapa. Disney itu membutuhkan dana sebesar 2.500.000.000. Berarti untuk yang obligasi totalnya itu 36% dikali dengan 2,5 miliar. Oke, kita akan menghitungnya. 36% kali 2,5 miliar, hasilnya itu 900 juta. Selanjutnya ada interest expense-nya nih. Nah, di sini ada informasi terkait kupon rate sebesar 10%. Berarti interest expense-nya 10% si kupon rate-nya ini dikalikan dengan total penerbitan obligasinya. Berarti 10% dikali 900 juta rupiah.
hasilnya 90 juta. Nah, selanjutnya untuk preferred stock. Kemudian menerbitkan saham istimewa sebanyak 80.000 lembar dengan nilai pasar sebesar 10.000. Berarti untuk mencari totalnya, kita bisa mengkalikan dengan jumlah lembar sahamnya dikalikan dengan nilai dari si pasarnya. Nilai pasarnya itu 10.000, berarti 80.000 lembar dikali 10.000. Oke, selanjutnya untuk mencari preferred dividennya. Dividen yield-nya itu 3% lebih tinggi dari dividen yield sebelum pendanaan. Berarti kita lihat dividen yield sebelum pendanaan. Dividen yield sebelum pendanaan itu 8%. Dari bilangnya kalau setelah pendanaan itu 3% lebih tinggi dari sebelum pendanaan. Berarti dividen yield yang sekarang itu 11%. Dari 3% ditambah 8%. Nah, kalau preferred dividend itu teman-teman kalikan harganya dengan harga par saham istimewanya, bukan dengan harga pasarnya. Berarti di sini ada 80.000 lembar saham dikalikan dengan par saham istimewanya. Kita lihat. Nih, kita ambil harga parnya itu dari sebelum melakukan ekspansi. Berarti saham istimewa parnya itu 9.900. Berarti 80.000 lembar kali 9.900 dikali dengan dividen yield sebesar 11%. Oke, aku tulis ya, kalau preferred dividend itu menggunakan harga yang pasar atau yang par. Nah, di sini udah aku tulis ya, kalau preferred dividend itu dicarinya dari harga par kali lembar sahamnya dikali dengan dividen yield-nya. Nah, selanjutnya kita ke common stock. Di sini ada totalnya. Kita lihat nih. Lalu 32% dari kebutuhan dana itu dipenuhi melalui penerbitan saham biasa. Berarti karena kita menerbitkan saham biasanya itu sebesar 32% dari kebutuhan dana, berarti kita kalikan aja. Kebutuhan dananya 2,5 miliar dikali persentasenya sebesar 32%. Hasilnya untuk total common stock sebesar 800 juta. Nah, selanjutnya untuk mencari outstanding share itu didapat dari total common stock dibagi dengan harga par dari saham biasa. Oke, di sini sudah aku tulis kalau outstanding share itu didapat dari total common stock dibagi harga par saham biasa. Berarti untuk outstanding share ini sebesar 160.000. Nah, selanjutnya untuk alternatif 2. Kita ke alternatif 2. Nah, di sini sama nih, menerbitkan bonds, menerbitkan saham istimewa, dan menerbitkan common stock. Nah, sekarang kita ke informasi mengenai penerbitan bonds untuk alternatif 2. Dibilang kalau alternatif 2 itu menerbitkan bonds sebesar 45% dari kebutuhan dananya. Berarti 45% dikali 2,5 miliar. Nah, selanjutnya untuk menghitung interestnya, berarti total long term debt atau total bonds-nya dikalikan dengan kupon rate sebesar 11%.
Selanjutnya total preferred stock. Memperoleh sejumlah 625 juta dari penerbitan saham istimewa. Berarti di sini teman-teman bisa langsung tulis aja total preferred stocknya. Selanjutnya preferred dividennya itu di sini ada keterangan harga pasar 112.500 dan dividen yieldnya itu 5/4 dari dividen yield sebelum ekspansi. Nah, ingat kalau preferred dividend itu dicarinya dari harga par dikali dengan lembar saham dikali dengan dividen yieldnya. Oke, harga parnya berarti pakai informasi sebelum melakukan ekspansi di sini nih. Par saham istimewa. Yang aku highlight hijau itu par saham istimewa. Harga parnya 9.900 dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya. Nah, karena kita itu belum mengetahui belum mengetahui berapa lembar saham istimewa yang dimiliki alternatif 2, berarti pertamanya kita mencari dulu nih lembar saham istimewanya. Dari mana? Dari sini. Kan udah diketahui nih totalnya itu 625 juta. Kemudian harga pasarnya 12.500. Berarti kalau mau mencari lembar saham itu teman-teman tinggal bagi aja dari totalnya 625 juta dibagi dengan harga pasar 12.500. Nah, berarti lembar sahamnya itu sebanyak 50.000 lembar. Berarti sekarang kita hitung nih dividen yieldnya. Dividen yield alternatif 2 itu sebesar 5/4 dari dividen yield sebelum ekspansi. Nah, sebelum ekspansi dividen yield. Nih, dividen yield sebelum ekspansi itu 8%. Kalau sesudah ekspansi pakai alternatif 2 itu 5/4 dari 8%. Berarti 5/4 dikali dengan 8%. Oke, kalau udah teman-teman tinggal masukin aja angkanya. Kemudian teman-teman hitung dan didapat preferred dividennya itu sebesar 49.500.000. Nah, selanjutnya ada penerbitan common stock. Nah, di sini kan nggak dikasih tahu nih presentase untuk common stock, terus juga lembar sahamnya juga nggak diketahui. Maka kita bisa mencarinya dengan mengurangi nih. Dikuranginnya itu dari total kebutuhan dananya kan 2,5 miliar. Kemudian udah dipenuhi di yang pertama ada bondsnya. Bonds atau long term debt itu sebesar 1.125 juta. Dan kemudian sudah dipenuhi dari preferred stock sebesar 625 juta. Berarti total common stock itu sisanya aja 2,5 miliar dikurangi 1125 dikurangi 625. Hasilnya untuk total common stock itu sebesar 750 juta. Nah, untuk outstanding caranya masih sama, itu dari total common stocknya yang sebesar 750 juta ini dibagi dengan harga par saham biasanya. Harga par saham biasanya itu sama dengan
par saham biasa di alternatif 1. Harga parnya itu di alternatif 1 sebesar 5.000. Berarti di alternatif kedua juga sama nih, sebesar 5.000. Outstanding share berarti 750 juta dibagi 5.000. Sebesar outstandingnya itu sebanyak 150.000. Nah, kalau udah menghitung dari total dan interest, preferred, outstanding dari masing-masing alternatif, sekarang teman-teman bikin tabel lagi nih. Kita akan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing kondisi ekonomi. Nih, tadi kan ada 3 kondisi ekonomi nih. Nah, kalau perusahaan itu melakukan pendanaan dengan menerbitkan yang seperti bonds tadi, preferred stock, dan common stock, itu kegiatan operasional perusahaan akan berubah. Makanya di sini ada 3 kondisi ekonomi dengan informasi probabilitasnya dan perubahan-perubahan apa saja setiap kondisi ekonominya. Nah, di sini ada kolom keterangan, itu kita ambil unit sold, selling price, variable cost, dan fixed cost. Kita ambilnya selalu ini ya. Kita mau melihat nih berapa aja sih yang berubah dari si unit yang terjualnya, harga jualnya, variable cost, dan fixed cost. Nah, untuk yang lama unit sold-nya, berarti teman-teman bisa lihat informasinya dari sebelum melakukan ekspansi dari sini nih. Oke. Unit sold-nya itu berarti jumlah yang terjual sebanyak 7.200. Kemudian selling price berarti harga jualnya nih. Harga jualnya yang lama itu sebesar 450.000. Kemudian variabelnya, biaya variabel per set itu 150.000. Dan biaya tetapnya itu 850 juta per tahun. Nah, kalau udah, sekarang yang pertama kita akan menghitung di kondisi ekonomi yang optimistik dulu. Dimulai dari unit sold. Nih, di sini ada perubahan nih di optimistik. Perubahannya apa saja? Kita lihat di sini ada unit penjualannya naik 25%. Berarti kalau naik 25%, teman-teman yang lama sebesar 7.200 dikalikan 125%. Karena kan kita naiknya itu sebesar 25%. Nah, berarti yang sekarang unit sold untuk optimistik sebanyak 9.000 pieces. Selanjutnya untuk selling price, harga jualnya naik 10%. Berarti 450.000 nih yang lama dikalikan dengan 110%. Selanjutnya kita lihat variable cost-nya. Variable cost-nya menjadi 140.000 unit. Berarti ini langsung ditulis aja nih perubahannya. 144.000. Nah, kemudian kita lihat untuk biaya fixed cost-nya. Di tabel sih di sini nggak ada informasinya ya. Cuman teman-teman lihat lagi di informasi sebelum melakukan ekspansi. Teman-teman make sure nih kalau semua biaya itu
akan mengalami perubahan atau enggak sih setelah melakukan pendanaan. Nah, ternyata di sini nih ada informasinya kalau biaya tetap itu akan naik 20% dari setelah ekspansinya itu dilakukan. Berarti di sini yang lama si biaya tetapnya 850 juta naik 20%, berarti 850 juta dikali 120%. Oke, kalau udah, sekarang kita ke kondisi ekonomi yang kedua, yaitu kondisi normal. Di normal ada perubahannya kalau unit jualnya itu naik menjadi 8.000 unit. Kalau menjadi, berarti teman-teman langsung tulis aja sebanyak 8.000 unit. Selanjutnya, harga jualnya itu naik sebesar 30.000. Sebesar 30.000. Berarti harga jualnya yang lama itu 450.000 ditambah 30.000. Kan naiknya itu 30.000. Berarti yang lama ditambah dengan 30.000. Selanjutnya untuk variabel cost-nya naik sebesar 10%. Awalnya 150.000, terus naik 10%, berarti 150.000 dikali 110%. Nah, untuk biaya tetapnya juga sama, itu naik 20%. Berarti ini langsung aku drag aja ya sampai pesimistik, karena setiap kondisi itu sama kalau biaya tetapnya itu naik 20%. Nih, biaya tetapnya untuk normal sebesar 1.020 juta. Sekarang kita ke kondisi ekonomi yang ketiga, yaitu pesimistik. Di pesimistik ada perubahan di unit jualnya, naik menjadi 7.500. Berarti teman-teman di sini langsung tulis 7.500. Karena kan perubahannya itu menjadi. Berarti langsung aja tulis sebesar angka tersebut. Selanjutnya, harga jualnya itu tetap, berarti sebesar 450.000 ya. Nih, kan tetap dibilangnya. Kemudian variabel cost-nya itu naik menjadi 38%. Nih, variabel cost to sales ratio. Nah, ini teman-teman kalikan aja si variabel cost-nya ini sebesar 38%. Teman-teman kalikan dengan selling price kondisi ekonomi pesimis. Kan variabel cost to sales ratio, berarti si persenannya ini dikalikan dengan selling price-nya. Kan to sales ratio, ada kata-kata sales. Berarti 38% dikali 450.000 nih si selling price-nya. Oke, biaya tetapnya udah. Sekarang kita ke informasi mengenai apakah ada perubahan untuk interest, preferred dividend, dan outstanding common stock. Nah, tadi yang lamanya kita lihat dulu satu-satu. Oke. Sebelum pendanaan berarti teman-teman bisa lihat angkanya itu dari poin A nih. Sebelum ekspansi, teman-teman bisa ambil angkanya dari
Yang sini nih yang aku highlight ini. Karena kan di sini kan emang datanya itu sebelum ekspansi. Nah, sekarang interestnya itu sebesar 66.080.000. Taruh di sini 66.080.000. Selanjutnya preferred dividennya sebesar 35.640.000. Kemudian outstanding common stocknya sebanyak 123.000. Selanjutnya kita akan menghitung yang pertama itu dari alternatif 1. Nah, di sini kan dia ada penambahan nih untuk interestnya di alternatif 1 sebesar 90 juta. Berarti yang lama itu sebesar 66.080.000 ditambah dengan 90 juta. Berarti sekarang alternatif 1 untuk interestnya itu sebanyak 156.080.000. Nah, selanjutnya yang preferred dividend yang lamanya itu sebesar 35.640.000. Nah, kita ada penambahan nih kalau menggunakan pendanaan preferred dividend itu kita akan mengeluarkan preferred dividend sebanyak 87.120.000. Berarti sekarang preferred dividend kita itu dari 35.640.000 ditambah dengan 87.120. Dari sini ya. Oke, kalau misalnya aku kecepatan, teman-teman bisa pause videonya dan teman-teman lihat dari angka sini nih. Kalau misalnya belum jelas, oke, teman-teman tandain aja, nanti teman-teman cek lagi setelah aku upload file si Excel materi hari ini. Selanjutnya ada outstanding common stock. Semula 123.000. Kemudian ada penambahan lagi di sini. Outstandingnya sebesar 160.000. Berarti 123.000 ditambah 160.000. Maka didapat 283.000. Nah, sekarang kita ke yang alternatif 2-nya. Alternatif 2 semulanya itu interestnya 66.080.000. Kita lihat di informasi yang sini ya, kan alternatif 2. Berarti 66.080.000 ditambah dengan terus expense-nya sebesar 123.750.000. Oke, teman-teman tambah. Nah, sekarang ada preferred dividennya. Preferred dividennya berarti 35.640.000 ditambah 49.500.000. Kemudian outstanding common stock berarti 123.000 ditambah dengan 150.000. Oke, sekarang kalau udah ketemu nih angkanya, kita akan menghitung EPS setelah ekspansi masing-masing untuk alternatif 1 dan alternatif 2, di mana masing-masing alternatif ini memiliki 3 kondisi ekonomi. Makanya kita menghitungnya banyak nih karena ada 3 kondisi ekonomi.
Oke, sekarang kita hitung yang sales untuk optimistic. Teman-teman berarti memakainya informasi yang dari sini ya. Oke, jangan salah ambil angka karena kan kita itu sudah ekspansi. Berarti teman-teman menggunakan informasi dari yang baru ini. Baru itu atau setelah ekspansi ya. Nih dari sini dan dari sini. Oke. Sekarang salesnya. Sales itu kan berarti unit sold kali selling price. Untuk optimis, unit sold-nya 9.000, selling price-nya 495.000, berarti 495.000 dikali dengan 9.000. Selanjutnya dikurangi dengan total variable cost-nya. Berarti 144.000 dikalikan dengan unit sold. Oke, kalau total variable cost itu harga variable cost per unit dikalikan dengan unit sold-nya. Berarti di sini 144.000 dikali 9.000. Selanjutnya total fixed cost berarti dari sini sebesar 1.020.000.000. EBIT-nya sales kurang total variable cost kurang total fixed cost. Kemudian interest. Nah, interestnya nih juga jangan salah ambil. Berarti untuk optimis alternatif 1 untuk interest, preferred, dan outstanding itu untuk ketiga kondisi ekonomi angkanya sama ya, nggak ada perbedaan. Berarti teman-teman langsung ambil aja nih alternatif 1 interestnya sebesar 156.080.000. Nah, EBIT kurangi interest dapat EBT. Kemudian dikurangi dengan tax sebesar 30%. Nah, berarti EBT dikali dengan 30%. Nah, udah taxnya ketemu, teman-teman tinggal kurangi. Si EBT dikurangi dengan tax. Dapat EAT. Kemudian dikurangi dengan preferred dividend. Nah, preferred dividend untuk alternatif 1 sebesar 122.760.000. Nah, EAT dikurangi preferred dividend, ketemunya EAFCS. Selanjutnya outstanding common stock. Outstanding common stock alternatif 1. Nih, 283.000. Oke, EAFCS bagi ini tanda bagi ya, nih. Dibagi outstanding common stock ketemunya EPS. Berarti EPS optimistik alternatif 1 sebesar 4.470,97. Selanjutnya untuk kondisi yang normal. Nah, sama nih angkanya. Kita ambil dari angka yang di sini. Salesnya, sales berarti unit sold kali selling price. Untuk kondisi normal, unit sold-nya 8.000, selling price-nya 480.000. Berarti di sini teman-teman tinggal kalikan aja. Selanjutnya total variable cost. Nih, variable cost-nya dikali dengan unit sold-nya. 165.000
dikali 8.000 akan menghasilkan total variable cost. Ini untuk kondisi normal. Selanjutnya total fixed cost. Ini angkanya sama, 1.020.000.000. Ini teman-teman tinggal kurangi aja. Nah, interestnya itu didapat dari sini nih. Alternatif 1. Interest alternatif 1 sebesar 156.080.000. EBIT kurangi interest, hasilnya EBT. Dikurangi dengan taxnya itu 30%. Kemudian EBT kurangi tax, itu hasilnya EAT. Dikurangi dengan preferred dividend. Preferred dividend untuk alternatif 1, 122.760.000. Ini langsung aku tulis aja di sini ya, karena kan angkanya sama nih. Oke, EAT kurangi preferred dividend, hasilnya EAFCS. Outstanding common stock alternatif 1, 283.000. Nih. Kan sama ya, angkanya sama yang di optimistik. Berarti EPS untuk kondisi normal sebesar 2.890,4. Ini tuh didapatnya dari EAFCS bagi outstanding common stock nih. Selanjutnya untuk kondisi pesimis. Berarti unit sold kali selling price. Unit sold pesimis 7.500 dikali dengan 450.000. Total variable cost berarti selling price kali variable cost-nya. Nih, 450.000 dikali 171.000. Kemudian sales kurangi TFC dikurangi TFC, hasilnya EBIT. Nah, interestnya ini udah sama, 156.080.000. Berarti teman-teman tinggal kurangi aja untuk mencari nilai EBT, kemudian taxnya, terus EBT kurangi tax, dapat EAT, kemudian dapat EAFCS. Nah, EAFCS bagi outstanding itu hasilnya EPS. Berarti EPS untuk alternatif 1 kondisi pesimistik sebesar 1.832,98. Nah, selanjutnya kita ke yang alternatif 2 ya. Sales-nya berarti unit sold dikali dengan selling price. Nah, karena untuk unit sold, selling price, variable cost, dan fixed cost itu informasinya nggak dibedain antara alternatif, maka kita bisa langsung tulis aja nih untuk salesnya, total variable cost dan total fixed cost ya. Ini aku langsung copy paste aja dari kondisi optimistik alternatif 1 ya. Nih, sama. Nah, yang beda itu dari interest. Ini interestnya kan karena yang barunya dibedakan antara alternatif 1 dan alternatif 2.
Selanjutnya interest alternatif 2 sebesar 189.830.000. Terus dikurangi dapat EBT. Dikurangi dengan tax. Hasilnya EAT dikurangi dengan preferred dividend. Preferred dividend untuk alternatif 2 sebesar 85.140.000. Ini dikurangi hasilnya sebesar 1.279.279.000. Outstanding common stocknya untuk alternatif 2 sebesar 273.000. Oke, ini langsung aku tulis. Alternatif si preferred dividendnya juga karena kan angkanya sama ya, nggak dibedain antara kondisi ekonominya, maka langsung aku tulis aja biar cepat. Nah, EPS untuk optimistic alternatif 2 tinggal bagi aja ya teman-teman. Kemudian di sini tinggal copy paste aja nih dari alternatif 1. Nih. Oke, angkanya sama kan? Nah, selanjutnya untuk EBTO yang normal itu Rp1.310.000.000 sekian, kurangi dengan teksnya, kemudian kurangi lagi dengan preferred dividend, dapat EFCS, kemudian dibagi dengan outstanding common stock, dapat EPS. Selanjutnya EBT-nya ini tinggal kurangin aja ya teman-teman. Nah, EFCS 532.729 dibagi 273. Hasilnya 1.951,39. Nah, sekarang kita udah ketemu nih EPS. Tuh, tugas kita masih banyak banget teman-teman. Kita harus menghitung expected EPS, expected share value, terus menentukan alternatif, kemudian kita mencari BEP, DOL, DFL, DTL dari alternatif yang kita pilih. Materi ini emang cukup panjang. Lab MKL itu setelah UTS itu materinya bener-bener panjang banget. Makanya di breakdown menjadi 2 pertemuan nih. Selanjutnya kita akan menghitung expected EPS untuk alternatif 1. Rumusnya teman-teman bisa lihat ya nanti di sheet yang rumus. Expected EPS, rumusnya itu probabilitas dikali dengan EPS. Kita lihat di soal probabilitas untuk optimistik, normal, pesimistik. Nah, karena di masing-masing alternatif itu ada 3 kondisi ekonomi, berarti kita akan menghitung si expected EPS ini ketiga kondisi ekonomi tersebut. Berarti nanti kita akan menambahkan nih dari kondisi ekonomi optimis, normal, dan pesimis. Yang pertama untuk optimis, probabilitasnya 0,4. Nah, EPS-nya nih alternatif 1 optimistik. Berarti EPS-nya 4.470,97. Selanjutnya ditambah dengan probabilitas kondisi ekonomi normal. Probabilitasnya 0,35. 0,35
dikali dengan EPS alternatif 1 untuk bagian normal. Nih, alternatif 1 bagian normal itu EPS-nya 2890,4. Ditambah dengan probabilitas pesimistik 0,25 dikali dengan EPS-nya 1832,98. Kalau udah bisa ditambah hasilnya untuk expected EPS alternatif 1 sebesar 3258,27. Untuk alternatif 2. Nah, bedanya tuh di angka EPS-nya aja ya. Untuk kondisi ekonomi optimistik, nih alternatif 2 optimistik. EPS-nya 4686. Nih, teman-teman bisa lihat aja di sini ya. Nih. Alternatif 2 normal EPS. Alternatif 2 pesimistik EPS-nya. Oke, kalau udah ketemu angka expected EPS, sekarang kita mencari angka expected share value. Aduh, capek. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita hitung expected share value-nya. Expected share value itu rumusnya expected EPS bagi cost of common stock. Expected EPS alternatif 1 3258,27 dibagi cost of common stock. Teman-teman lihat ya di soal cost of common stock-nya. Nih, di alternatif 1. Tingkat pengembalian yang diharapkan atas saham biasa ini sebesar 15%. Berarti ini dikatakan sebagai cost of common stock. Nih, yang aku highlight pink merupakan informasi untuk cost of common stock alternatif 1. Berarti 3258,27 ini dibagi 15%. Selanjutnya untuk alternatif 2. Expected EPS-nya 3428,89 dibagi dengan cost of common stock alternatif 2. Nih, yang aku highlight pink sebesar 12%. Berarti dibaginya 12% ya. Nah, masih ada poin C dan poin D teman-teman, tenang aja. Oke, kalau misalnya teman-teman ngerasa ini videonya terlalu panjang, di skip. Jangan di skip sih. Maksudku di stop aja, di stop gitu sambil teman-teman pahami maksud dari yang aku jelasin. Oke? Sebentar, untuk poin C. Alternatif mana yang sebaiknya dipilih untuk menghasilkan struktur modal yang paling optimum? Berikan alasan Anda. Nah, sekarang kita lihat untuk keputusannya itu dari angka expected EPS dan expected share value. Nah, expected EPS kita lihat yang paling besar, alternatif 1, alternatif 2. Alternatif 2 nih untuk expected EPS ya. Untuk expected share value yang mana yang paling besar? Itu yang alternatif 2. Berarti keputusannya itu kita akan memilih yang alternatif 2 karena menghasilkan expected EPS dan expected share value yang paling besar. Nah, selanjutnya untuk poin D.
kita disuruh menghitung BEP unit, BEP sales, DOL, DFL, dan DTL dari alternatif yang sudah kita pilih. Tapi hanya untuk kondisi normal saja. Nih, aku udah kasih informasi kalau dilihatnya itu dari informasi yang sudah ekspansi atau di kolom yang baru. Nih, kolom baru. Nih. Yang pertama, nih. Ini aku tulis dulu alternatif 2 untuk yang normal. Nah, BEP in unit. Rumusnya TFC nih. TFC sebentar. TFC untuk kondisi normal. Kita lihat angkanya. Oke, kita kan pilihnya alternatif 2. Berarti kita menggunakan normal yang alternatif 2. TFC. TFC sebesar 1.320.000.000. TFC bukan TVC. Sorry banget teman-teman. TFC itu total fixed cost sebesar 1.020.000.000 dibagi selling price per unit. Selling price per unit untuk kondisi normal 480.000 dikurangi dengan variable cost per unit. Variable cost per unit untuk kondisi normal berarti 160.000. 480 dikurangi 165. Nah, ini kalau udah dihasilkan itu hasilnya koma 10. Karena unit itu nggak ada yang koma-komaan, teman-teman bulatin aja langsung ke atas menjadi 3239. Walaupun angka di belakang komanya itu kayak gini nih, 3238,1. Harusnya kan dibulatinnya ke bawah kan, tapi karena unit ya itu dibulatkannya ke atas jadi 3239. Selanjutnya untuk BEP in rupiah, ada rumusnya. BEP in unit sudah ketemu di sini nih, 3239 dikali selling price per unitnya. Selling price per unit itu 480.000 dikali 3239. Nah, selanjutnya DOL, degree operating leverage. Ini ada rumusnya. Kemudian kita ambil angka sales, total variable cost, dan EBIT. Nih, jangan keliru ya, kita ambilnya yang ini, yang normal, di alternatif 2. Berarti kita ambil angka sales. Salesnya 3.840.000. Kemudian kita ambil angka total variable cost. Lalu kita ambil angka EBIT 1.500.000.000. Udah teman-teman, udah ada angka sales, ada total variable cost, dan EBIT. Teman-teman bagi hasilnya itu 1,68. Selanjutnya untuk angka DFL, ada EBIT. EBIT-nya itu berarti 1.500.000 dibagi 1,5 M dibagi 1,5 M dikurangi interest. Interestnya kita lihat, interest alternatif 2 itu sebesar 189.830.000
dikurangi dengan preferred dividend dibagi 1 minus tax. Preferred dividend. Nih, preferred dividendnya sebesar 85.140.000 dibagi 1 minus 30%. Nah, udah, teman-teman tinggal hitung hasilnya 1,26. Nah, selanjutnya kita menghitung DTL. DTL itu ada rumusnya nih, DOL kali DFL. DOL-nya dari angka yang sudah kita cari, DFL-nya juga nih 1,26. Udah deh, hasilnya untuk DTL sebesar 2,12. Udah, alhamdulillah sudah kelar. Oke. Oke, teman-teman, berarti untuk pembahasan chapter 13, problem 6 sudah selesai. Karena ini durasinya pasti panjang banget. Nanti teman-teman di stop-stop aja ya, sambil dipahami. Kalau misalnya masih ada yang belum mengerti, teman-teman bisa chat aku, atau kalau misalnya malu-malu ya boleh tanya-tanya temennya dulu. Kalau misalnya udah buntu banget nih, aduh ini angkanya dari mana, chat aku. Kalau nggak buntu juga nggak apa-apa, chat aku. Oke? Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menonton video Leverage and Capital Structure. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan problemnya ya. Jangan lupa nih dicatat, oke? See you di video selanjutnya, teman-teman.